Jadi ketika kalian sudah memahami konsep ini, kalian akan tahu langkah apa yang harus kalian ambil untuk menggapai tujuan kalian. Nah, mungkin di video-video gue sebelumnya gue udah ngebahas tentang fat loss dan weight loss, tapi tidak terlalu detail, tidak sedetil nanti video ini, dan gue usahakan akan jelaskan kalian sesimpel mungkin, sedetil mungkin, dan kalian akan memahaminya. Ketika kalian sudah memahami konsep ini, kalian akan jauh lebih mudah untuk menentukan langkah kalian dalam menyusun program kalian, apa sih yang harus kalian lakukan. Nanti kalian sudah akan paham semuanya. Jadi tonton video ini sampai habis, gue jamin kalian tidak akan menyesal sama sekali guys. Ini dia. Kalau kalian lihat di layar kalian ada dua orang pria yang mempunyai bobot berat badan sama 118 kilo ya, dengan tinggi badan yang hampir sama. Tapi kalau kalian lihat yang berbaju merah ini terlihat lebih buncit, terlihat lebih gemuk dibanding sebelahnya seorang bodybuilder. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal berat badan mereka sama, tinggi badan mereka hampir sama. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang berbaju merah ini, kalau kalian perhatikan, kandungan fat di dalam tubuh dia ini melebihi batas ya, tumpukan lemaknya sangat banyak, sehingga tumpukan lemak ini jauh lebih besar dibanding massa otot dia ya. Inilah yang membuat manusia itu terlihat lebih buncit ya, terlihat lebih gemuk, bisa obesitas, diabetes. Inilah penyebabnya, tumpukan fat di dalam tubuh kalian. Berbeda dengan sampingnya, kalau kalian lihat seorang binaraga yang berbobot berat badan 118 kilo dengan kadar body fat mungkin 4-6%. Kalau kalian perhatikan ya, dari 118 kilo itu kandungan fat di dalam tubuh dia hanya 4%. Contohnya 4% dari 118 kilo itu total fat dia. Sisanya adalah apa? Otot, tulang, organ, dan air ya, beratnya 118 kilo. Jadi fatnya itu kecil banget gitu ya, ototnya jauh lebih besar ya. Jadi bagi kalian yang mungkin mempunyai berat badan 100 kilo, kalau kandungan fat di dalam tubuh kalian mungkin hanya 14% atau bahkan 12%, itu pasti kalian tidak akan terlihat buncit ya. Six pack kalian udah pasti ada di situ. Jadi yang membuat kalian six packnya itu terlihat itu adalah kandungan fat ya. Kalau fat kalian masih tebal, fat kalian masih banyak, six pack kalian pasti tertutup sama lemak kalian. Tapi kalau body fat kalian misalnya 12%, biasanya six pack kalian udah kelihatan. Jadi otomatis walaupun berat badan kalian 100 kilo pun, kalian tidak akan terlihat buncit. Malahan badan kalian akan terlihat jauh lebih besar, tapi besarnya itu padat dengan otot kalian. Nah, hal ini juga berlaku untuk para wanita. Cuman bedanya, wanita mungkin tidak akan bisa mempunyai otot yang sebesar pria, karena wanita-wanita kandungan testosteronnya itu jauh lebih kecil dibanding lelaki. Tapi kalau kalian lihat di sini ada wanita yang mempunyai massa otot yang sama seperti pria, bodybuilder pria, itu mereka menyuntikkan steroid ke dalam tubuh mereka. Jadi bagi kalian para wanita tidak usah takut melakukan latihan angkat beban ya, karena kalian tidak akan bisa mempunyai otot sebesar wanita-wanita bodybuilder seperti ini atau sebesar pria. Malahan ketika kalian melakukan latihan angkat beban, tubuh kalian akan jauh lebih padat, jauh lebih kencang. Jadi lemak-lemak di tangan kalian yang biasanya cewek ini bergelambir ya, bergelambir di sini, itu akan kenceng gitu loh. Paha kalian akan kenceng, body kalian juga lebih kenceng ya, semuanya jauh lebih padat dan indah. Itulah wanita. Jadi jangan pernah takut untuk latihan angkat beban. Nanti akan gue jelaskan ya. Banyak dari kalian ingin menurunkan berat badan, tapi banyak pola pikir yang salah, persepsi yang salah. Ketika kalian ingin menurunkan berat badan, kalian hanya berfokus pada timbangan. Kalau berat badan nggak turun, berarti kalian nggak sukses. Itu kesalahan besar ya guys. Kalau kalian berfokus pada timbangan, tolak ukur kalian timbangan ini, otomatis pola pikir kalian adalah weight loss ya, hanya berpikir pada weight loss ya. Bagaimanapun caranya kalian melakukan weight loss ya, weight loss. Nah, biasanya orang yang berfokus pada weight loss ini melakukan segala cara, melakukan diet apapun itu demi menurunkan berat badan mereka, timbangan mereka. Biasanya mereka melakukan cara apa? Diet ekstrim. Mungkin makan sehari hanya sekali, bahkan tidak makan sama sekali. Bahkan mereka mungkin hanya makan sehari 500 kalori ya, makan buah doang, 800 kalori, 1000 kalori ya. Seperti itu kurang lebihnya ya, 1000 kalori ya. Nah, terus mereka melakukan mungkin latihan olahraga seperti kardio,
ya angkat beban lah mungkin ya, angkat beban ringan, terus sepeda dan lain sebagainya. Itu biasanya olahraga yang mereka lakukan seperti itulah kurang lebihnya. Nah itu bagus, pasti berat badan mereka turun ya, berat badan mereka turun karena apa? Ya bagus, pasti lemak mereka turun, otot mereka turun, air mereka turun. Nah ketiga hal ini turun, otomatis kalian mendapatkan weight loss, ya kan, weight loss. Nah padahal kalau kita ketahui di sini guys ya, tubuh tidak hanya membakar lemak ketika kalian melakukan diet ekstrim ya. Ini diet ekstrim ini menjadi kuncinya guys ya. Ketika kalian melakukan diet yang salah, diet yang bodoh atau diet ekstrim ya, inilah yang menjadi kuncinya ya. Misalnya bulan pertama ya, anggaplah inilah gue kasih gambaran dulu lah ya buat kalian biar kalian paham ya. Gue jelasin secara simpelnya aja. Berat badan kalian misalnya 80 kilo ya. Ketika kalian melakukan diet ekstrim, ditambah lagi dengan olahraga mungkin, atau enggak kalian olahraga pun ya, anggaplah kita kasih contoh kalian berolahraga lah, dan penurunannya lebih dahsyat lah menurut kalian dengan makan dengan diet ekstrim ya, ditambah dengan olahraga, penurunan akan jauh lebih dahsyat, akan jauh lebih cepat. Anggaplah seperti itulah kita gambarin ya. Gue akan kasih gambaran orang pada umumnya yang gue dari riset ya. Misalnya bulan pertama itu mereka pasti turun berat badan cepat. Biasanya bulan pertama itu cepat karena badan mereka kaget ya. Dengan diet yang mereka lakukan, badan itu kaget ya. Berat badan itu misalnya lemak mereka turun, misalnya ini hanya contoh ya, biar gampang, itu gue kasih turun 3 kilo. Bulan pertama ini lemak turun 3 kilo, massa otot juga nyusut nih 3 kilo guys ya. Massa otot nyusut 3 kilo. Terus air anggap 1 kilo lah ya, air 1 kilo ya. Total berapa nih? 7 kilo. 7 kilo kurang ya, total berarti bulan pertama kalian dapat berat badan berapa nih? 73 kilo ya, 73 kilo ya. Kalian seneng karena berat badan kalian selama sebulan turun, timbangan kalian turun 73 kilo ya, 73 kilo ini. Nah bulan kedua ya, lemak hanya turun 1 kilo. Ini yang biasa terjadi ya, massa otot turun 3 kilo ya, air turun 1 kilo ya. Di diet yang biasanya nih ya, total berapa nih? 5, turun 5 kilo. 5 kilo, jadi berat badan kalian 68 kilo nih ya kan, 68 kilo ya kan. Nah, terus bulan berikutnya lagi ya, bulan ketiga ya, biasanya mungkin lemak nggak turun nih, biasanya nih udah nggak turun lagi nih lemak nih, yang dibakar di massa otot aja nih. Massa otot turun lagi nih 3 kilo ya. Air ya anggaplah 1 kilo ya, 1 kilo ya, turun lagi 4 kilo. Makin lama makin sedikit guys, yang dibakar ini semakin lama adalah otot kalian ya. Lemak itu akan sedikit dibakar nantinya ya. Yang terjadi karena apa? Karena yang kalian bakar nantinya juga ini adalah massa otot ya. Ketika massa otot turun terus atau terjadi penyusutan terus, otomatis kalian akan mendapatkan penurunan metabolisme ya. Massa otot turun, penyusutan otot, berarti metabolisme akan menurun. Ketika metabolisme ini menurun ya, ketika metabolisme ini menurun, otomatis kalian akan susah untuk membakar lemak kalian ya, susah lagi untuk menurunkan berat badan kalian. Yang terjadinya apa ya? Yang terjadinya apa? Ketika nanti 68 kilo ini, bulan-bulan berikutnya mungkin akan terjadi perambatan yang luar biasa. Bahkan mungkin kalian mendapatkan stuck di 68 kilo ini. Berat badan kalian udah nggak bisa turun lagi ya. Karena apa? Karena massa otot kalian atau mesin pembakar lemak kalian ini yang kalian pangkas juga gitu loh. Sehingga terjadi penurunan metabolisme ini. Nah, ketika terjadi penurunan metabolisme, kalian akan susah untuk membakar lemak kalian ya. Yang adanya kalian stres ya, stres ya, stres. Kalau udah kalian stres, biasanya terjadi apa? Stop diet. Stop diet, gue makan biasa lagi, udah capek deh ya, gue stop diet. Yang terjadi berat badan kalian awalnya itu 80 kilo, kalian makan normal seperti biasanya lagi ya, atau kalian makan jauh lebih banyak sedikit aja, berat badan kalian mungkin dalam waktu beberapa bulan akan melebihi dari 80 kilo ini ya. Mungkin bisa menjadi 85 kilo nantinya, bahkan 90 kilo ya. Ini yang terjadi dan fakta. Karena apa?
metabolisme kalian udah turun, massa otot kalian yang kalian pangkas juga, mesin pembakar lemak kalian yang kalian pangkas, metabolisme turun, imunitas kalian turun. Nah, itulah yang berbahaya kalau kalian melakukan diet ekstrim atau diet bodoh, diet yang salah, karena akan terjadi penyusutan massa otot dalam tubuh kalian akan jauh lebih banyak nantinya dibanding lemak kalian, dan tubuh kalian akan lebih susah untuk membakar lemak atau melakukan penurunan berat badan kalian lagi. Dan ketika kalian stop dengan diet bodoh yang kalian lakukan, berat badan kalian akan naik jauh lebih cepat, bahkan berat badan kalian akan bisa melebihi dari yang semula. Ya, itulah weight loss. Nah, sekarang kita masuk ke fat loss. Ya, fat loss ini adalah program penurunan berat badan ya yang tidak berpaku atau bertolak ukur pada timbangan. Ya, dia hanya berfokus pada penurunan kadar persentasi fat dalam tubuh kalian atau lemak dalam tubuh kalian. Jadi timbangan ini kita coret ya. Kita nggak peduli dengan timbangan. Ini adalah timbangan ini angka-angka bullshit ya buat kita itu ya. Yang penting adalah kadar lemak dalam tubuh kita yang berkurang. Itulah tujuan dari fat loss. Ini yang gue ajarkan dan banyak dari teman-teman influencer fitness juga ajarkan adalah fat loss, bukan hanya weight loss ya. Jadi kalau kita berbicara dengan fat loss, timbangan kita coret. Jangan berpatokan pada timbangan, tapi pada body fat atau body fat persentasi dalam tubuh kalian ya. Nanti akan gue terangkan ya. Nah, kalau kita bertujuan pada fat loss, tentu aja cara-caranya itu ada gitu loh ya, dengan melakukan diet yang benar ya. Defisit kalori tidak terlalu banyak, 300 sampai 500 kalori ya, 300 sampai 500 kalori dari kebutuhan IDI kalian. Misalnya kebutuhan kalori harian kalian 2500 ya. Yang kalian makan itu adalah 2000 kalori misalnya ya, 2000 kalori ya. Jadi jangan makan 1000 kalori ya. Turunin aja 500. Mungkin 2300 juga boleh, 2200 boleh. Pokoknya jangan terlalu ekstrim seperti yang tadi ya, weight loss. Kuncinya ada di pola makan juga. Nah, kalau pola makan kalian terlalu ekstrim, terjadinya nanti otot kalian juga akan menurun. Tapi kalau kita hanya bertujuan pada fat loss ya, kita jangan defisit terlalu banyak ya. Nah, defisit tidak terlalu banyak, misalnya hanya 500-300 kalori, anggaplah 2000 kalori kita makan, defisit aja 500 ya. Dibantu dengan melakukan latihan angkat beban ya, fitness, angkat beban ya, fitness. Nah, itu akan membuat apa? Itu yang akan terjadi nanti bulan pertama lemak kalian akan menurun, itu signifikan 3 kilo ya. Massa otot kalian nggak turun guys ya, nggak turun, tapi malah naik. Mungkin ya anggaplah 1 kilo ya, 1 kilo ya. Air kalian naik ya, misalnya 1 kilo juga ya. Ini naik ya, ini naik, ini turun ya. Total turunnya hanya berapa tuh guys? 1 kilo ya. Contoh berat badan kalian tadi berapa? 80 kilo. Kita kasih contoh juga sama ya. Turun lemak 3 kilo. Ini kita nggak usah hitung ya berat tulang buat organ ya, karena biasanya ini nggak terlalu berguna ya. Yang kita perhatikan 3 ini biasanya yang fluktuatif ya. Nah, minus 3 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo berarti minusnya hanya 1 kilo, benar nggak ya? Bulan pertama kalian hanya turun jadi 79 kilo ya. Nggak usah khawatir guys ya, hanya turun 1 kilo. Tapi kalau kalian lihat di sini fat kalian turun 3 kilo. Seperti yang tadi awal gue bilang, apa yang membuat kalian terlihat buncit itu adalah fat ya. Mau berat kalian berapapun, tapi kalau fat kalian kecil, kadar fat kalian kecil, tumpukan fat kalian kecil, badan kalian tidak akan terlihat gemuk, malah badan kalian terlihat besar tapi kayak lebih padat gitu loh ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut penurunan badan yang kecil ya. Bulan kedua kalian turun fat mungkin 2 kilo ya, massa otot turun 2 kilo. Naik 2 kilo nih, massa otot kalian naik lagi nih karena kalian latihan angkat beban ya. Latihan angkat beban diwajibkan ya. Untuk program fat loss ini saran dari gua, ini wajib banget ya. Air udah pasti naik juga guys ya, karena massa otot naik, air juga naik 1 kilo ya.
Nah, berat badan kalian jadi apa nih? Wah, kok jadi plus 1 kilo lagi? Ya, bukannya turun malah plus. Jadi 80 kilo lagi balik. Nah, kalau kalian fokus stres pada timbangan, ini akan stres. Kok yang gue jalankan, pola makan yang gue ajarkan, gue udah cuman minusin 500 kalori, ya. 2 bulan pertama ya anggap turun 1 kilo. Gue udah seneng lumayan, ya. Tapi bulan kedua kok malah naik jadi 80 kilo lagi. Berarti programnya gimana nih? Kan udah gue bilang, jangan fokus pada timbangan, jangan lihat timbangan, itu bullshit. Program fat loss, kita hanya berfokus pada berat lemak atau kandungan lemak atau kadar lemak dalam tubuh kalian. Kalau kalian lihat, penurunan lemak sudah 5 kilo guys, ya. Terjadi penurunan 5 kilo, kenaikan massa otot 3 kilo, ya. Air 2 kilo. Ya, total berapa? Ya, nggak naik, nggak turun berat badan kalian. Tapi plusnya berat otot kalian meningkat, ya. Berat otot meningkat akan terjadi kenaikan metabolisme. Nah, jadi paham sampai sini. Kenapa sih banyak orang yang bertanya sama gua udah fitness, terus pola makan gua juga udah lumayan bagus, tapi kok berat badan gua nggak naik, nggak turun? Ini yang terjadi karena kalian juga menampakkan peningkatan massa otot. Nah, jadi otot naik, lemak turun gitu loh. Itu yang membuat kadang berat badan kalian di angka segitu aja, tapi kalian mendapatkan penurunan lemak, kadar body fat kalian, ya. Nah, bisa nggak dengan nanti berat badan yang turun hanya sedikit kalian dapatkan six pack? Bisa, kalau kadar body fat kalian sudah di angka yang rendah. Ya, ini yang paling berpengaruh untuk mendapatkan six pack. Lemak di tubuh kalian, bukan timbangan kalian. Sekali lagi, lihat gambar yang tadi gue gambarkan kepada kalian, ya. Orang yang mempunyai 118 kilo dengan orang yang punya 118 kilo dengan body fat yang berbeda, kandungan lemak yang berbeda, mana yang terlihat lebih buncit? Itulah program fat loss, ya. Jadi kalian paham, program fat loss itu caranya adalah melakukan defisit tidak terlalu banyak, ditambah dengan latihan angkat beban agar kalian meningkatkan massa otot kalian. Ketika massa otot meningkat, otomatis akan terjadi peningkatan metabolisme imunitas kalian, sehingga ketika kalian makan, yang nantinya makan, ya, kalian melakukan diet seperti ini lagi, ya, terus menerus, ya, ini akan terjadi pembakaran lemak, ya. Yang dibakarkan lemak itu akan cepat sekali gitu, ya. Makanya nanti jangan kaget, kalian akan lebih mudah untuk menurunkan berat badan kalian lagi, dan kalian akan sulit untuk meningkatkan berat badan, dan kalian akan sulit untuk berlemak. Karena apa? Karena ini metabolisme kalian meningkat, ya. Otot kalian meningkat, mesin pembakar lemak kalian sudah gede, udah meningkat nih, ya. Jadinya badan kalian akan terlihat jauh lebih gagah, terlihat lebih padat, terlihat lebih besar, tapi bukan terlihat lebih besar karena lemak, tidak terlihat buncit karena otot yang kalian build, lemak yang kalian pangkas. Inilah yang dinamakan dengan fat loss program. Nah, itu yang gue ajarkan kepada kalian semua. Jadi sampai sini kalian harus paham tentang fat loss dan weight loss, ya. Kenapa banyak orang di luar sana melakukan gym tapi berat badan gak turun? Ini terjawab semua guys. Ini yang gue jawab pada kalian, ya. Jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih, karena kalian sedang membuild otot kalian. Massa otot kalian naik, lemak kalian turun, yang nantinya kalian bisa mendapatkan six pack tanpa menurunkan berat badan yang terlalu drastis. Ini ya guys, video dari gua tentang fat loss dan weight loss, ya. Jadi kalian paham. Yang gua ajarkan di channel gua sekali lagi adalah program fat loss. Pola makan, ya, pola latihan, itu semuanya bertujuan kepada fat loss. Jadi bagi kalian yang udah ngikutin channel gua tapi mungkin berat badan kalian gak turun, ya, bisa aja lemak kalian turun, otot kalian naik, ya. Jadi jangan kecil hati, jangankan aja secara konsisten, jangankan aja secara disiplin, semuanya pasti akan terjadi cepat atau lambat, ya. Jadi jangan berpatokan pada timbangan, ya. Sekali lagi buat kalian yang masih berpatokan pada timbangan, itu adalah bullshit. Timbangan itu adalah bullshit. Berpatokan pada apa? Cermin. Kalau kalian nggak punya alat yang ngecek presentasi fat tubuh kalian, pakai cermin. Pakai cermin udah kelihatan kok, ya kan?
Mungkin 1 bulan belum terlalu terlihat signifikan, 3 bulan itu udah bisa terlihat signifikan. Teman kalian pun udah bisa melihat ya, yang tadinya perut kalian nggak ada bayangan, six pack kalian hanya mungkin nggak ada kelihatan ya, tapi dengan waktu 3 bulan ke depan six pack kalian udah mulai kelihatan nih, 2 bayangannya, 4 bahkan ya kan gitu. Itu udah bagus. Kalian jalankan aja, diet yang kalian lakukan nggak salah, pola yang kalian lakukan nggak salah. Kalian cuman kurang sabar aja, jalani aja terus prosesnya. Lama-lama tujuan yang kalian inginkan itu pasti akan tercapai, cepat atau lambat ya. Yang penting kalian konsisten aja. Nah, itu pesan dari gua. Jadi jangan berfokus pada weight loss, berfokuslah pada fat loss ya. Itu akan membuat kalian jauh lebih baik, guys. Nah, mungkin video ini sampai sini aja, guys, biar durasi nggak terlalu panjang lagi. Kalian kalau nggak ngerti bisa ulang-ulang lagi videonya, karena ini formatnya video. Ingat sekali lagi, bisa kalian ulang-ulang. Kalau kalian masih nggak ngerti, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Kan kalian juga bisa komen video apa aja yang ingin gue buatkan untuk kalian ya. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel gue, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggu gue akan upload 4-5 kali, guys ya. Jadi tahun ini gue akan ngebantu kalian semua mendapatkan transformasi terbaik dalam diri kalian. Sampai ketemu di video, bye bye.